untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kita kali hari ini. Tuhan, kami mau menyenangkan hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
kerinduan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain ucapan syukur kita? Ibadah kita yang sejati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau tanggalkan sejenak beban kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan saat ini. 2 jam saja saudara fokus kepada Tuhan. Dia sudah memberikan waktunya buat kita semua. Dia sudah memelihara hidup kita, sehingga kita boleh berkumpul lagi beribadah pada saat ini. Walaupun ibadah kita belum semua jemaat kita bisa beribadah di tempat ini, situasi negara kita yang masih kurang baik, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Menyenangkan hati Tuhan itu kerinduan kita. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Mengucap syukur karena Tuhan sangat baik, bahkan amat baik buat kita semua. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Bapa kami bersyukur untuk lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk lawatan-Mu bagi gereja kami pada pagi hari ini Bapa. Karena hanya satu Tuhan, kehidupan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, pujian-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga memberkati, menyertai, melindungi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan Tuhan. Biar kiranya Engkau hentarkan ke tempat ini dengan selamat. Biar kiranya kami boleh bersuka cita bersama-sama, boleh menyenangkan hati-Mu bersama-sama Bapa. Kami juga serahkan hamba-Mu Bapak Felki yang berada di Jawa Tuhan. Engkau menyertai, melindungi, bahkan memberkati kehidupannya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu ini adalah hamba yang Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Shalom saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi. Saat ini jumlahnya cukup banyak ya. Saudara sudah rindu yang menyenangkan hati Tuhan.
Amin. Saudara rindu untuk memuji Tuhan? Amin. Sebelum kita bangkit sendiri, kita akan pujian Kau Barata Puja kita ya. Walaupun pakai masker kelihatan loh. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita akan pujinya dengan lebih bersemangat lagi kalau Tuhan sudah mengubah ratap kita menjadi tarian. Dan berikan supaya kita amin. Kita menjadi sukacita amin selalu. Sehingga mungkin membuka ruang kesaksian. Ada yang saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada saudaraku?
karunia Tuhan pada saya. Tadinya saya juga nggak mau ya, tapi kayaknya Tuhan suruh. Masa kamu udah dikasih kesembuhan nggak mau bersaksi? Ini tangan saya udah lama saya nggak rasa kok ada tulang ya, seperti tulang ikan jendol di sini, lancip. Saya berdoa terus saya rajin ikut itu mesbah doa ya, tiap malam pagi saya ikut juga mesbah doa. Puji Tuhan ya, tiba-tiba saya nggak rasa kok saya pegang gini-gini ya, udah lama juga nih tulangnya ada lancip gitu. Tiba-tiba saya pegang, saya masih nemenin Meme tidur tempo hari ya. Saya bilang, Meh, kok di sini tulangnya udah nggak jendol lagi ya, udah nggak, yang lancipnya udah nggak ada. Puji Tuhan, saya bilang itu. Kata Meme, mesti kamu udah dikasih mujizat dari Tuhan, mesti saksikan gitu. Ya, saya juga tadinya saya bilang nggak usah ya Mei, harus saksikan mujizat Tuhan gitu. Ya saya inilah yang menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan yang sudah berikan kesembuhan bagi El. Ada lagi yang ingin menyaksikan kita hati Tuhan? Kalau tidak ada, saya tutup. Kita akan masuk dalam doa untuk persembahan kita. Nanti saya minta dengan kasih untuk ekonomi dalam doa untuk persembahan. Kita berdoa dan bersyukur Tuhan buat ibadah yang Kau berkati pada pagi hari ini. Biarlah kami sudah memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu melalui puji-pujian kami, dan juga kami sudah mendengarkan kesaksian dari El Tuhan bahwa betapa luar biasanya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu. Dan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Dan biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih lagi boleh Engkau lebih luaskan lagi Bapa. Kami serahkan Tuhan jalannya persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami berkenan jalan kita akan pujian kembali. Moga kata pujian kita. Itulah kekuatan buat kita saat ini. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena kekuatan dalam hidup kita hanya Tuhan yang memberikan buat kita. Karena kita bagi diri saudara. Buatkan diri
gerejamu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan, roh kami mau bawa tetap menyala-nyala di hadapan Kau. Kami bersyukur kalau Engkau sudah membangun hidup kami
dengan dasar di batu karang yang teguh, sehingga Tuhan tutup dan bukanya gereja tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, tetapi Engkau Tuhan memegang kami anak-anak-Mu, sehingga kami ada di dalam kuasa-Mu ya Bapa, sehingga roh kami selalu menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih buat waktu yang indah di mana kembali Engkau buka gereja ini bagi kami dapat menatap muka Bapa, kami dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga Tuhan di dalam ibadah kami ini kami merasakan suasana sorga ada di tempat ini Bapa. Terima kasih, biarlah apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, di dalam ibadah kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang dapat memotivasi kami untuk kami setia, untuk kami melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi seperti firman-Mu berkata, yang dipanggil terlebih dahulu akan menjadi yang terkemudian. Tetapi kami imankan di dalam hidup kami bahwa kami tetap yang dipanggil dari pertama, terus pertama Tuhan, menjadi orang yang pertama untuk masuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab dari itu kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami saat ini Bapa. Biarlah kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja saat ini, memakai kehidupan hamba-Mu ya Bapa, yang untuk Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kami Tuhan siap nantinya untuk menjemput kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena saat ini kami boleh lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu, tetapi firman-Mu masih dapat kami nikmati. Tetapi satu kali kelak, ketika kami lapar dan haus akan firman-Mu, firman-Mu sudah tidak ada lagi, firman-Mu sudah ditutup. Sebab dari itu Tuhan Yesus, sadarkan kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Bapa, untuk terus mencari Engkau selagi zaman anugerah ini kami boleh dipuaskan dengan kuasa ilahi dari sorga. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan sekali lagi hamba-Mu, urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu boleh berterus terang menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberkati kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu datangnya firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja saat ini yang akan beracara dan memberkati kami, sehingga kami boleh diberkati, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, yang kecewa Tuhan tolong, sehingga semua kami boleh dimerdekakan oleh kuasa Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah mau diberkati katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Bersama pada hamba-Mu. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat kita berbakti kembali dalam kasih Kristus, dan saya bersyukur hari ini bisa lihat Ibu Yayan ya, karena saya udah lama gak lihat. Kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Sayangnya gak ada Bapak Pelti aja ya. Walaupun sama-sama kita melayani Tuhan, kita sama-sama saling mendukung di dalam doa. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada Bapak Gembala dan juga jemaat GPD kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, saudara, walaupun firman Tuhan mungkin sudah berkali-kali saudara dengar, tapi dikatakan Tuhan memperbaharui dari hari ke hari. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Kita jemput, kita semua berdiri.
membacakan ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu sekalian membaca di ayat yang bernomor genap. Ya. Judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ibu mendapat Tuhan. Saya terlebih dahulu akan membacakan ayat ini. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang bahwa ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah benar menjadi apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah ada dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang yang dikatakan kepada orang yang baru itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau ikut tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang yang kalian anggap? Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus berkenan itu dan berkata kepadanya, "Kau telah sembuh, jangan luar lagi, supaya ada yang terjadi lagi." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang Yahudi harus Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang Yahudi berusaha bukan saja yang mengadakan hari Sabat, tetapi juga yang mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan menyembah dengan dirinya dengan Allah. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah Bapa, terpujilah Anak, dan terpujilah Roh Kudus. Dan kita diberkati pada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu untuk kita saling membaca firman Tuhan pada siang hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Berani untuk Mencoba. Tadi kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, cukup panjang. Dan cerita ini seringkali dibawakan dalam ibadah sekolah minggu. Dan juga rumah-rumah sakit banyak menulis banyak yang memakai merek Bethesda, diberi nama Bethesda. Ya. Nah, tadi dikatakan ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Ya. Dia mempunyai sakit lumpuh. Nah, ada pepatah mengatakan, ya sesuai dengan ibu saya, berani untuk mencoba. Ada pepatah mengatakan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, itu filosofi dunia. Hal tersebut juga dialami oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison.
seorang penemu lampu listrik atau bola lampu listrik. Dikisahkan bahwa ia telah melakukan percobaan sampai 9.998 kali. Dan percobaan yang ke 9.999 barulah ia berhasil. Kegagalan demi kegagalan dialami, tetapi beliau tetap berani untuk mencoba sampai akhirnya ia berhasil. Nah, jadi saudaraku, apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat-saat ini, kita sedang mencoba untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya, hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak kita bisa berbuat apa saja, saudara. Tapi Tuhan ingin hidup kita berbeda dengan orang-orang yang ada di muka bumi ini, ya. Seperti Thomas Alva Edison, 9.999 baru dia berhasil menciptakan bola lampu listrik yang sampai saat ini sangat berguna bagi kehidupan seluruh umat. Ya, tanpa penemuannya, kalau dia gagal di yang pertama, hari yang pertama atau hari yang ke-13, hari yang ke-200, mungkin kita tidak akan menikmati listrik seperti saat ini. Jadi ada pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Thomas Alva Edison untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dunia ini, bagi manusia di dunia ini. Dan sekarang apa yang kita mau lakukan untuk dunia ini? Apa yang saudara bisa lakukan? Ya, dikatakan bahwa walaupun dia mencoba, terus dia mencoba dan akhirnya berhasil. Ibu-ibu juga mungkin, saat Ibu Vera ya, mungkin dia pernah mencoba beberapa kali bikin kue, sehingga sekarang dia boleh berhasil. Ya, karena jika saudara tidak mencoba dan tidak mencoba lagi, saudara tidak akan pernah berhasil. Kalau kita cukup sampai situ, ya Tuhan, saya memang hidup saya nggak berhasil, maka saudara akan terus hidup di dalam keburukan, ya, keterpurukan ada. Puji nama Tuhan. Nah, sikap positif ini yang saya ambil dari cerita ini harus dimiliki oleh orang-orang percaya dalam kehidupannya. Punya apa? Prinsip hidup. Walaupun kita mungkin saat ini gagal, ya seperti anak saya gagal masuk sekolah negeri, kita akan coba lagi, ya. Puji nama Tuhan. Nah, tadi kita kembali ke cerita firman Tuhan. Di situ katanya ada kolam yang bernama Bethesda. Bahasa Ibrani, Bethesda artinya rumah anugerah. Ya, Bethesda artinya rumah anugerah. Kolam tersebut berada di Yerusalem, pusat kota. Jadi kebiasaan orang Yahudi pada saat itu membangun kolam itu adalah untuk penampungan air. Tadinya fungsinya adalah penampungan untuk menampung air dan menikmati keindahannya. Ya, kalau negeri Belanda yang banyak sungainya, dia bisa bikin dengan luar biasa kota-kotanya itu ya. Kita yang juga banyak kalinya belum bisa membuat seperti di Belanda. Ya, sungai-sungainya kotor kalau di sini. Ya, tidak difungsikan dengan baik. Nah, jadi penampungan air ini tadi sebenarnya untuk menampung air. Nah, kolam Bethesda itu unik karena masyarakat percaya kalau kolam itu yang berguncang, ada malaikat Tuhan yang turun. Ya, jadi udah tersebar berita di Yerusalem bahwa di sana di kolam Bethesda, kalau malaikat itu turun, ya, dan mengguncang air kolam itu, maka orang yang sakit apapun akan menjadi sembuh kalau dia masuk ke kolamnya. Ya, kalau di sini sekarang kolam Bethesda di Indonesia dibuat, waduh, yang penyakit COVID sekarang udah masuk semua kan ya, dan terjadi kesembuhan. Itu baru malaikatnya doang yang turun, ya.
Jadi katakan yang turun, dan siapapun juga orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu setelah goncangan itu, maka apapun penyakitnya pasti akan sembuh. Ya, di situ yang ironisnya, di situ ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun yang menanti berkat kesembuhan dari kolam tersebut, tetapi belum berhasil juga. Dia dengar, orang lumpuh ini dengar kalau kolam Bethesda itu luar biasa beritanya, ya, bahwa air kolamnya itu bisa menyembuhkan. Ya, dia juga punya kerinduan untuk sembuh. Mungkin dari tahun pertama, ya, tahun kedua, tahun ketiga, dia menunggu tidak ada seorang pun yang mau menolong dia untuk masuk ke dalam kolam itu. Ya, jadi saudaraku, waktu 38 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. 38 tahun itu bukan waktu yang cepat, masih waktu yang lama. Meskipun orang lumpuh tersebut sangat terbatas dan seakan tidak pernah berhasil, di ayat yang ke-7 tadi kita baca, ya, selalu saja waktu dia mau masuk, orang lain dulu ya buru-buru. Ya, seperti orang saat ini, kalau misalnya orang COVID, waduh, nggak peduli lagi ya, semua masuk untuk mencapai kesembuhan. Nah, namun dia tetap mencoba, walaupun mungkin dia kegeser, jatuh mungkin, ya, karena dia lumpuh, di sini aja udah jatuh, ya, dikatakan, tetapi dia mencoba untuk bersaing dengan orang-orang sakit lainnya, ya, untuk dia dapatkan kesembuhan. Saat ini apa sih yang saudara mau dalam hidup saudara? Mungkin saudara harus bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tapi ingat, terus mencoba, dan saudara akan berhasil. Puji nama Tuhan. Bethesda mendapat jawaban karena ada Yesus yang datang memperdulikannya. Ya, kalau tidak ada Yesus yang datang, ini kita sudah baca di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8, bahwa dengan usahanya sendiri dia tidak berhasil. Tetapi ketika Yesus datang, ya, maka Bethesda itu menjadi jawaban bagi orang lumpuh ini. Sekarang kita mau lihat, kisah ini mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang pantang mundur dan berani mencoba. Mengapa? Pertama, ada Yesus yang peduli. Kita baca di ayat yang ke-6 dan 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tanpa Yesus, tanpa kehadiran Yesus, ya, semua tidak akan terjadi. Selama 38 tahun si lumpuh berada di situ. Pasti banyak orang yang melihat dan mengenalnya, dan banyak orang yang tahu bahwa si lumpuh itu mendambakan kesembuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Ya saudara, sungguh miris ya, kalau ada orang yang lumpuh seperti itu, orang merasa bodoh. Seperti kejadian orang yang dirampok. Orang Lewi datang, orang Iman datang, tetapi yang menolong siapa? Orang Samaria, musuhnya. Ya, malah dia membantu orang itu. Dia mengobati orang itu. Udah gitu apa? Dibayarin penginapannya sama berobatnya. Waktu saya sakit hampir sebulan bersama suami saya, kadang saya suka nangis sendiri ya saudara. Kami cuma bertiga aja di rumah ya, isolasi sendiri. Ya, jadi kalau ada orang yang datang, saya lihatnya jadi ketawa. Ada ketawa, ada sedihnya juga ya saudara. Mungkin yang udah tahu rumah saya, kamar saya, tahu ya. Dari depan ke kamar tuh cuma dikit doang. Jadi saya duduk pun di situ udah kelihatan sayanya. Ya karena saya memang duduk nyender.
karena kepala saya nggak bisa untuk pegang begini. Nah makanya waktu suruh bawa ke dokter tuh saya mau nangis, saudara. Bagaimana saya bisa berdiri? Saya bilang, jalan aja saya merembet ke tembok, apalagi ini naik motor ke dokter. Suami saya juga sakit. Akhirnya apa? Saya naik motor sama suami saya walaupun hampir jatuh di gerbang. Saya pegangan langsungnya. Motor pas suami saya lagi di motor, jadi dipegangin lagi gitu. Ya saya katakan, aduh sedih banget ya. Pas sampai di rumah, kalau orang ada yang datang ke rumah, lihatnya dari jauh, saudara. Jadi di gerbang yang apa? Gerbang yang mau masuk tuh dia berdiri di situ. Kalau kamar saya cuma deket situ ya. Jadi dari jauh, hai gitu. Saya sedih banget, saudara. Saya bilang, aduh takut banget. Saya bilang gitu kan. Dalam hati dong saya ngomong, takut banget gitu ya. Parno banget gitu. Saya katakan, oh Tuhan, padahal dia anak Tuhan gitu. Tapi takut untuk mau nengokin hamba Tuhan ya. Saya katakan gak apa-apa. Oh dia di situ aja mah. Mungkin takut kali. Kan ini penyakit mematikan. Saya bilang. Ya saya katakan itu. Jauh banget tuh, tapi saya cuma nilai dia dari apa? Niatnya aja. Saya katakan kita lihat niatnya. Dia mau besukin, dia mau nengokin. Walaupun jaraknya cuma dari jauh aja, hai gitu ya. Dan di situ saya bersyukur ya. Saya katakan waktu papa saya datang, Andreas pada hari Minggu, waktu itu saya ingat hari Minggu datang berdua istrinya, sore hari ya saudara. Saya udah minder, jadi kalau orang nengok itu saya udah minder ya saudara. Gak bakal orang mau masuk ke kamar saya karena takut ya. Saya ambil bangku pak di samping di tempatnya koyoyong ya. Takutnya mereka mau, saya taruh di depan saudara. Terus suaminya bilang ngapain nih taruh di depan katanya. Akhirnya mereka masuk ke kamar. Saya langsung, wih, puji Tuhan ya saya udah datang mau apa? Mau duduk juga dengan kita, nggak takut ya. Saya katakan, so nggak takut so? Nggak takut, katanya mau mati aja, katanya gitu. Enggak takutnya, so takut gitu kan. Dan di situ saya katakan, ya dari sakit saya itu selama 1 bulan saya bisa menyaksikan gitu bagaimana iman seseorang. Ya saya katakan, karena saya negatif. Ini karena efek dari apa? Vaksin sungguh luar biasa ya. Saya katakan Tuhan Engkau luar biasa. Walaupun seperti itu saya jauhin. Saya katakan baru sakit ini. Jadi saya berasa tuh yang sakit kusta ya, yang harus diasingkan. Kalau sembuh tuh harus ngadep iman dulu, iman dulu ya. Apakah dia sudah sembuh apa belum? Saya langsung berasa gitu saudara. Waktu sakit itu ya baper lah jadinya ya. Saya katakan, oh Tuhan luar biasa kasih Tuhan. Orang yang saya tidak perhitungkan malah dia yang angkat jempol saya, yang luar biasa. Saya katakan ya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya bisa melewati sakit ini. Ya saya katakan semua karena pertolongan Tuhan. Nah seperti orang lumpuh ini mungkin ya, ngerasain 38 tahun orang cuma warawiri, gak ada yang mau berinisiatif untuk mengangkat dia. Ya mungkin perasaannya sedih. Sama-sama kok orang Yahudi juga, sama-sama kok pada sakit. Kalau udah sembuh, Mbok ya, kalau menjawab bilang ya, Mbok ya angkat saya dong. Ya kan, yang udah sembuh kan pasti udah sehat kan, bisa bawa dia. Tapi dikatakan selama 38 tahun tidak ada orang yang peduli. Waktu yang cukup panjang. Seringkali dalam kehidupan kita banyak tidak ada kepedulian dari orang-orang sekitar kita. Tapi ingat, Tuhan yang selalu ada buat kita, amin. Ya, berani mencoba saudara. Dan akhirnya dikatakan waktu Yesus datang ke tempat itu karena memang saat itu ada perayaan. Ya, di ayat yang pertama dikatakan ada hari raya orang Yahudi dan kemungkinan adalah hari raya Paskah. Seperti yang 2 bulan yang lalu saya pernah khotbahkan. Ya, kalau orang-orang Yahudi merayakan Paskah, mereka yang dari jauh datang untuk beribadah. Beli apa? Sapi untuk
penghapusan dosa. Tapi Yesus datang saat itu menempatkan dirinya bahwa dia mengikuti adat istiadat tempat dia tinggal. Ya, dia datang ke Yerusalem dan dia menemui orang yang sakit lumpuh ini. Ya, waktu dia bertemu dengan orang yang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini melihat dia katakan ayat yang ke-7 tadi, ya, ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, Yesus tanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Ya, Yesus datang kepada kita saat ini. Dia ingin bertanya kepada Ibu Lina, kepada Ibu Eeng, maukah engkau berkat? Maukah engkau segala sesuatu? Ya. Dia datang tepat pada waktu yang kita butuhkan. Dan dia juga bertanya tentang apa yang kita butuhkan. Amin. Ya, dia mengenal kita. Dia tahu waktu kita dibentuk. Ya, jadi dia tahu kelemahan kita. Dia katakan, maukah engkau sembuh? Mungkin pertanyaan yang konyol bagi orang lumpuh ini. Emang gue dari dulu mau sembuh? Ya, cuma aja orang yang nggak ada yang peduli. Seringkali kita dalam keadaan kita seperti itu. Maukah engkau titik-titik? Tapi seringkalinya kita yang keras hati. Kita yang keras kepala, gua masih bisa. Ya, Bapak Gembala katakan kemarin, saya sakit, Tuhan tahu saya mampu. Sebenarnya nggak mampu juga, saudara. Ya, tapi katakan kalau kita berusaha untuk sembuh, maka kita akan sembuh. Ya, lewat doa saudara, ya, lewat doa saya pribadi, Tuhan melawat saya. Jadi katakan, maukah engkau sembuh? Lalu jawab orang sakit itu kepadanya di ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Di sini bukannya Tuhan, sebenarnya Tuhan. Ya, dikatakan menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, maka dia nggak langsung jawab, mau enggak? Dia katakan, Tuhan, ya, tidak ada orang yang menurunkan saya. Tuhan tahu nggak dia? Nggak ada yang nurunin, tahu. Tuhan tahu keadaan kita. Harusnya dia jawab, mau. Tetapi dia katakan, tidak ada orang yang menurunkan saya, Tuhan. Ya, waktu saya mau turun, orang sudah mendahului. Dia katakan, ada persungutan dalam hidupmu. Dia katakan, 38 tahun saudara, apa nggak jadi ini akar pahit? Ya, dia katakan 38 tahun, Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan saya. Ya, lalu kata Yesus kepadanya ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus nggak pakai panjang-panjang lagi bertanya. Ya, Yesus tahu apa yang dia butuhkan. Dia katakan, dikatakan, bangunlah, ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untuk bangun aja, saudara, kalau dipikir orang lumpuh, saya lihat kemarin sakit, mau bangun aja susah, gemeteran kaki saya. Apalagi yang memang lumpuh, ya, mustahil bagi dia. Tapi di ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Tetapi dia mempunyai iman. Saat itu imannya dibangun. Yang waktu Yesus katakan, bangunlah, dia langsung bangun. Angkatlah tilammu. Ya, tilammu itu tempat tidurnya selama dia sakit. Oh, ini sih kalau zaman sekarang kursi rodanya diangkat begitu. Ya, dia katakan dia bangun, dan seketika itu, ya, dia menjadi sembuh. Nah, dikatakan yang pertama
pertama tadi. Mengapa kita harus mencoba? Karena ada Yesus yang peduli. Ya. Yesus peduli dengan masalahmu. Yesus peduli dengan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Ya, ada orang yang mungkin banyak hartanya, yang mungkin nggak butuh lagi yang lain, tapi dikatakan setiap manusia butuh. Ada kebutuhan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, ada Yesus yang berkuasa. Ayat 9b sampai ayat yang ke-17. Ya. Ada Yesus yang berkuasa. Pada saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dikatakan saat itu adalah hari Sabat. Hari perhentian, hari ke-6. Ya. Jadi kalau hari Sabat itu orang nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan apa-apa, cuma beribadah saja, seperti kita saat ini. Ya, orang Israel itu tanggalannya 8 hari, 1 minggu. Kalau kita kan 7 hari, dia 8 hari. Jadi hari ke-6 itu hari Sabat. Ya, dikatakan waktu Yesus menyembuhkan itu ada orang-orang Yahudi yang langsung apa? Langsung gerah. Ya, orang yang tahu adat istiadat gerah. Loh, kok saat ini ada orang yang ini mengadakan sesuatu? Ya, Yesus katakan ada Yesus yang berkuasa. Penyembuhan itu terjadi di hari Sabat, dan menurut hukum Yahudi yang berlaku saat itu, hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, karena masyarakat Yahudi sangat menghormati dan menguduskan hari Sabat. Ini membuktikan perkataan Yesus dari ayat yang ke-9b sampai ke-17, menunjukkan bahwa kekuasaan Yesus tidak terbatas. Dia mau sembuh sekarang pun bisa, mau menyembuhkan ke apapun dia bisa. Dia berkuasa atas hari Sabat. Ya, Yesus nggak nunggu-nunggu tuh. Kalau orang India, saya nonton gitu ya, mau nikahin anak, dia cari harinya dulu, hari baik. Ya, kalau misalnya hari ini baik, tapi cuma 2 jam doang, harus 2 jam itu dia bikin acaranya. Yang tapi katakan Yesus berkuasa atas semua hari yang ada di dunia ini. Amin. Jangan takut saudara minta tolong sama dia. Ya, karena dia standby, ada untuk kita. Ya, yang ketiga, Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, perkataan Yesus bahwa dia dan Bapa adalah sama, buat ya orang Yahudi itu adalah sesuatu yang dimurkai Tuhan, ya, buat mereka. Karena Yesus menyamakan diri dengan Allah Bapa. Sampai saat ini orang Yahudi nggak ada yang ngomong Allah. Ya, mereka memanggil Allah itu dengan Adonai, bukan Yahweh, bukan Yehuwa, bukan. Tetapi dia mengatakan Adonai, Tuhan. Ya, karena dia merasa hormat kepada Allah. Kalau kita gampangnya Yesus gitu ya. Kalau mereka enggak, Adonai. Ya. Karena mereka menaruh kata-kata Tuhan Yesus itu, Allah itu dengan hormat. Ya, di sini sekarang Yesus katakan dia dan Allah Bapa sama. Maka mereka katakan dia sudah berkata yang apa? Yang tidak baik, menyamakan diri dengan Allah. Ya, jadi orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka pikir Yesus ini adalah orang yang memurkai Tuhan, yang menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi bagi kita, Yesus adalah Tuhan kita. Ungkapan Yesus dalam ayat yang ke-17 yang menyatakan kesetaraannya dengan Allah Bapa ini merupakan penegasan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Amin. Yesus adalah Allah. Seperti yang saya katakan, Yohanes menulis Injil ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah Tuhan. Ya, makanya ditunjukkan bahwa kuasa Yesus sama dengan kuasa Allah, Allah Bapa. Ya,
Dan pikiran si orang lumpuh bahwa dia ditolong mungkin dengan cara yang sama masuk ke kolam. Pada awalnya mungkin Yesus akan mengantar dia ke kolam. Tetapi beda apa yang dipikirkan oleh orang lumpuh, katakan bangunlah, angkati tilammu. Ya mungkin saat itu dia katakan, wah ada yang mengantar saya nih, ada yang mengangkat saya nih ke kolam. Ya, tetapi Yesus katakan bangunlah, angkatlah tilammu. Dan seketika itu juga dia sembuh. Kadang pikiran kita, oh Tuhan akan menolong saya seperti ini nih. Ya, tetapi Tuhan katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia punya banyak cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Amin. Asal kita mau berani bertindak dengan iman kita, melakukan sesuatu dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati. Ya, Yesus memberi pertolongan dengan cara yang tak terpikirkan oleh kita. Yesus yang kreatif dalam berkarya, dan kita harus berani mencoba meski hal itu mustahil bagi kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman yang sudah kita dengar menjadi jawaban buat kita pagi hari ini. Apa yang kau sedang mencoba? Mungkin ada yang mencoba untuk untuk membuat satu bisnis kecil-kecilan. Ingat, bawa serta Yesus dalam setiap kehidupan, dalam setiap aktivitasmu. Ya, puji nama Tuhan. Saya panggil para pemain musik dan juga saya rindu kita menyanyikan satu pujian bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Pujian dan syukurku ku naikkan padamu. Saya jemput kita semua berdiri. Dengan rendah hati kita mempersembahkan